Dang, Hah? gua boleh pinjem ide video lu nggak yang jajan kemarin? Gak boleh. Oke, makasih. Pas SD itu ya, gua tuh nggak dikasih duit jajan sama sekali. Sering gitu kan gua ngeliat orang-orang yang satu generasi sama gua, anak 2001-an. Banyak dari mereka yang ngeliat anak SD zaman sekarang, duit jajannya kan banyak gitu ya, kayak 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Terus pada komplain gitu mereka. Ih, enak banget ya anak sekarang, duit jajannya 20.000. Gua mah dulu pas SD goceng doang. Dan gua pengen gitu kayak 5.000. Lu masih mending 5.000. Lu mau tahu nggak gua berapa? Duit jajan gua tuh sama kayak nilai matematika gua. 0. Enggak sih, tapi pas SD dari kelas 1 sampai gua kelas 3 tuh bener-bener gua nggak dikasih duit jajan sama sekali. Pas kelas 4 baru tuh gua dikasih duit jajan 2.000. Tapi sebelum gue dikasih duit jajan, pas istirahat tuh biasanya gue cuma ngeliatin teman-teman gue makan doang gitu. Soalnya gue juga biasanya nggak ngebawa bekal. Dan kalau temen gue lagi baik, terus kasihan gitu ngeliat gue, dia biasanya nggak beliin gue makanan di kantin. Dia nggak beliin gue mie atau nasi atau bakso gitu. Dia beliin gue permen atau nggak ciki. Bukan gara-gara dia maunya beliin gue yang murah, tapi gara-gara gue yang minta. Soalnya tuh kalau misalkan di rumah gue nggak dibolehin beli ciki atau permen sama sekali. Jadi ya ini tuh satu-satunya kesempatan gue buat jajan sesuka hati gue gitu. Dan temen gue tuh sering gitu ngejajanin gue. Gue tuh biasanya kalau misalnya dijajanin sama dia, gue beli permen super super. Gue nggak tahu nih permen masih ada atau enggak, tapi ini tuh permen asem banget. Ada 3 rasa seinget gue. Yang merah itu strawberry, dan itu tuh yang paling gak asem. Yang kuning itu rasa jeruk, dan ini tuh asem banget. Tapi satu lagi yang warna hijau, rasa jeruk nipis. Kalau misalkan lu makan yang kuning tuh ya, lu tuh bakal gila asem banget. Tapi kalau lu makan yang hijau, tapi ya banyak gitu yang suka sama nih permen di sekolah gua. Setiap istirahat tuh di kantin, anak-anak kalau misalkan beli permen tuh cuma ngambil yang merah sama yang kuning doang. Yang hijau tuh nggak pernah dibeli sama sekali. Gue juga jarang sih beli yang hijau, tapi gue lumayan suka sama yang kuning. Jadi ya gue tuh biasanya belinya setengah merah sama setengahnya lagi kuning gitu. Dulu seinget gue ada temen gue yang lain gitu, bukan temen yang jajanin gue ya. Tapi dia tuh anaknya dari keluarga kaya gitu. Dia penasaran kan, soalnya banyak yang beli permen super-super ini, dia pengen nyoba gitu jadinya. Jadi dia nitip ke gue sama temen gue buat beliin di kantin. Nah masalahnya dia tuh ngasih duitnya 10.000. Dan 10.000 tuh banyak banget guys dulu. Harga permennya tuh cuman gope dapat 3 gitu. Udah gitu mana kita nyampe di kantinnya telat kan, gara-gara ada yang nitip kita. Jadi ya yang merah sama yang kuning itu udah mau habis gitu. Dan kan gua sama temen gue juga mau beli permen ya, dan tinggal dikit yang merah sama kuning. Terus ada orang gak tahu diri nitip 10.000 lagi. Jadi ya, nih permen lu, pengen coba kan? Wah, thank you dear. By the way, kok permen lu warnanya merah sama kuning ya? Tapi punya gua hijau semua. Gak apa-apa. Emang macem-macem warna apa? Warna bungkusnya emang macem-macem dia. Sama aja kok, rasanya sama aja. Cobain aja deh dulu, enak sumpah. Gua demen banget sih sama nih permen. Oh gitu. Oh, ya udah deh. Selain permen itu, gue juga kadang-kadang minta teman gue beliin ciki gitu. Dan ciki yang paling sering gue beli tuh dulu itu tuh ciki Zeki sama ciki Jaguar. Kalau misalkan lu nggak tahu, ini 2 ciki tuh suka ada hadiahnya gitu di dalamnya. Dan teman-teman gue pada beli gara-gara ada hadiahnya gitu. Tapi gue sih beli gara-gara rasanya. Dari ciki Zeki ini bisa dapat duit. Terus dari ciki Jaguar bisa dapat jam tangan kalau nggak salah. Terus gue inget kan waktu itu gue pernah beli ciki Jaguar sama teman gue. Temen gue tuh waktu itu beli juga buat dia sendiri. Cuman sebelum dia beli, dia tuh kayak pencet-pencetin gitu cikinya supaya tahu ada jam tangan atau enggak gitu di dalamnya. Kalau gue sih langsung gue makan aja, soalnya gue bodo amat sama hadiahnya. Gue suka gara-gara rasanya gitu. Tapi waktu itu penjualnya kan lagi marahin teman gue ya gara-gara mencet-mencetin cikinya gitu. Dan pas gue buka ciki gue, ada jam tangannya. Gas titik 2O. Awalnya tuh gue pengen kasih teman gue aja gitu jam tangannya, soalnya gue nggak terlalu peduli. Dan juga yang beliin gue cikinya kan dia gitu. Tapi sebelum gue ngasih ke dia udah bilang duluan gitu ke gue, Der, kalau lu kasih gue jam tangannya ntar gue beliin lagi dah cikinya. Jadi ya udah lah ya, kapitalisme gitu kan. Gue dapet apa yang gue pengen, dia dapet apa yang dia minta. Meskipun kalau misalnya dipikir-pikir, dia yang beliin gue semuanya sih. Tapi itu sebelum gue punya duit jajan sendiri. Dan abis gue lulus kelas 3, kelas 4 tuh gue dikasih duit jajan sama orang tua gue, 2.000. Gua jujur aja nggak tahu mereka pengen gue beli apa pakai 2.000 ini. Gue cuma dapat pesan beli makanan yang sehat ya. Dan gue tuh suka gitu, dalam hati gue mikir gitu, sehat 2.000
Sehat 2.000 makan sehat. Mau jajan obat mas sama air gelas. Tapi ya enggak lah, gue gak bilang kayak gitu. Soalnya kita tuh jadi orang harus bersyukur guys, terutama sama orang tua. Dan gue juga ikutin kata-kata orang tua gue lagi. Gue jajan makanan yang sehat. Gue gak pernah beli makanan pakai duitnya. Soalnya gimana ya, kalau pengen yang paling sehat, budgetnya 2.000, yang gak usah makan gitu. Itu tuh udah pilihan yang paling sehat. Jadi apa yang gua beli pakai 2.000 itu, waktu gua kelas 4 SD itu ya, di depan luar sekolah gua ada abang-abang, sebut aja namanya Bang Dadang. Dan Bang Dadang ini tuh nggak jual makanan atau kayak jajanan-jajanan biasa gitu, dia jual mainan. Gua inget gitu kan, awal-awal tuh dia jual kayak, gimana bilangnya ya, lu tahu tarik benang nggak? Jadi dia tuh kayak punya banyak mainan gitu kan, kayak ada Tamiya, ada Tamagotchi, ada mainan kipas yang bambu kretek gitu, terus ada juga banyak lagi lah mainan pokoknya. Nah itu tuh semuanya kayak diikat gitu pakai benang, dan nanti kita bakal bayar dia gope buat narik benangnya 3 kali. Lah berarti untung banget dong, gope bisa dapat 3 mainan. Nah masalahnya nggak semua benang itu ngikat mainan, ada benang yang nggak ngikat apa-apa gitu, dan itu tuh zong gitu, nggak dapat apa-apa. Jadi ya kalau misalkan dipikir-pikir, ini tuh kayak judi gitu. Pak Dadang Bandar Togel gas petik 2O. Gua pribadi nggak pernah beli sih, soalnya gue ngeliat temen gue yang kaya, dia kan pernah main tarik benang ini 25.000, dan dia cuman dapat mainan murah doang. Gue lupa dia dapat apaan, tapi waktu gue tanyain dia ya, dia tuh bilang gitu ke gue, ya siapa tahu gue bisa dapat Tamiya-nya kan. Ya kan nanti untung bisa beli 5.000-an terus dapat Tamiya. Dan gue pengen gitu kan bilang, lah lu ngabisin 25.000 aja nggak dapet gitu. Kalau misalkan lu mau Tamiya, lu tinggal beli sama abang sebelah tuh yang KW 18.000-an, dasar goblok. Ya pengen gitu, gue bilang pengen, tapi enggak lah. Jadi ya gue nggak pernah beli dari Pak Dadang ini. Soalnya meskipun masih kelas 4, kapasitas otak gue tuh udah bisa memahami konsep tipu-tipuan. Gua lagi kena tipu orang ya kan. Tapi waktu kelas 4 semester 2, Pak Dadang tuh udah gak ngejual tarik benang lagi. Udah agak gede soalnya dagangannya, dapat banyak duit dia. Soalnya temen gua goblok semua. Tapi waktu itu dia ngejual kayak buku koleksi stiker gitu. Jadi ya dia sekarang udah gak jadi Bandar Togel lagi. Dia sekarang sudah bertobat semenjak punya toko baru. Jadi kan sekarang dia ngejual kayak buku koleksi stiker gitu. Jadi kita beli bukunya tuh harganya 5.000 kalau nggak salah. Dan ada 20 halaman. Gua rada nggak inget gitu. Dan setiap halamannya ini tuh kayak beda-beda tema stikernya gitu. Jadi misalnya tuh halaman 1 kayak ada koleksi stiker Alien Ben 10, terus halaman kedua koleksi stiker Marvel, dan seterusnya gitu. Dan pas kita baru beli bukunya, semua halaman bukunya tuh kayak kosong semua. Cuman ada kayak bolong-bolong hitam buat tempat kita naruh stiker yang nanti bakal kita pasang. Nah terus dia tuh jual stiker buat ditempel di halamannya tuh kayak 2.000 dapat 16 stiker kalau nggak salah. Tapi stikernya ini tuh random gitu. Dia jualnya di dalam kantong plastik hitam gitu. Jadi kita nggak bisa milih mau dapat stiker yang mana. Terus dia juga bilang, kalau kalian udah kompletin semua stiker di 1 halaman aja, nanti halamannya tunjukin ke abang ya. Kalian bisa pilih 1 mainan gratis apa aja dari yang abang jual. Hah? Beneran bang, yang mana aja? Halamannya juga yang mana aja? Iya, halaman yang mana aja. Abang sobek halamannya, terus kamu tinggal pilih mainan yang kamu mau. Gas petik 2O. Jadi gue beli buku stiker ya, dan gue sebenarnya nggak terlalu peduli sih sama hadiahnya, tapi gue demen aja gitu koleksi stikernya. Setiap pulang sekolah, gue tahan lapar haus gue nggak beli makanan, gue nggak beli minuman, biar 2.000 gue bisa gue pakai buat beli sekantong stiker itu. Pas pulang sekolah tuh gue nyampe dari rumah, abis ganti baju tuh gue langsung ke kamar gitu, terus di kasur tuh gue bukain semua stikernya, terus gue tempelin kan di bukunya. Dan kalau misalkan gue dapat stiker yang gue udah punya, gue bakal tempelin di pintu kamar gue. Jadi ya pintu kamar gue banyak banget stiker-stiker tempel gitu sampai sekarang. Dan sekarang setiap kali gue ngeliat pintu kamar gue tuh, gue langsung keinget gitu. Masa kecil. Dan ini tuh lanjut terus sampai gue udah pengen lulus ke kelas 5 gitu. Dan waktu itu udah kayak 5 halaman hampir keisi semua sama gue. 3 halaman tinggal 1 stiker doang, terus 2-nya tinggal kurang 2 stiker. Dan gue masih beli terus setiap pulang sekolah kayak biasa. Tapi lama-lama gue mulai kayak sadar gitu, kayaknya ada yang sedikit aneh deh. Suatu hari pas udah selesai UAS, kita kan datang ke sekolah cuman buat main-main doang gitu. Kelasnya udah kosong, cuman kayak paling perbaikan nilai doang gitu. Dan teman-teman gue kan juga banyak tuh yang beli buku stikernya. Terus mereka tuh bawa buku stiker mereka ke sekolah. Dan sayangnya waktu itu gue lupa bawa punya gue. Tapi gue ikut nongkrong sama mereka buat ngomongin soal buku stikernya. Dan pas mereka tunjukin ke gue buku stiker mereka, kita semua tuh langsung pada sadar, lah lu gak punya stiker yang ini juga? Wah iya,
Gua udah beli banyak banget padahal, tapi nggak dapet loh. Lah, sama anjir, gue juga nggak ada yang ini. Wah, bentar. Coba lu pada balik halamannya deh. Lah, lu pada juga nggak ada yang ini. Lah, iya ya. Wah, kok bisa ya? Sushi baka dinosaurus. Kelas titik 2. Anjir, gua ngomong apaan sih? Kayaknya gua tahu deh. Dan gua nggak tahu kenapa waktu itu tuh otak gua baru connect gitu. Kalau ini tuh sebenarnya nggak ada bedanya kayak tarik benang. Soalnya kan kita bayar tapi kita nggak bisa milih dapat stiker apa. Terus stiker yang kita dapat lebih dari sekali kan jadi nggak kepake gitu. Tapi kalau misalkan gua kepake sih kalau dipikir-pikir. Tapi tetep aja. Udah gitu kan dia yang nentuin isi plastiknya tuh stiker apa. Bisa aja dia sengaja nggak naruh satu stiker. Jadi nggak peduli lu mau borong semua stiker yang dia jual juga nggak bakal pernah komplit halaman lu. Jadi nggak bakal bisa ditukar. Dan karena kurang satu doang, lu bakal beli terus gitu sampai dapet. Jadi tuh dia bakal untung maksimal. Gila, emang gua hampir gak bisa marah sumpah. Soalnya ini pintar juga sih kalau misalkan dipikir-pikir. Kayaknya lumayan sih idenya kalau seandainya suatu hari nanti YouTube gua udah gak jalan lagi. Ternyata Pak Dadang bukannya bertobat, malah bandar togelnya naik pangkat. CK. Jadi apa yang kita lakukan setelah mengetahui itu? Kita langsung laporin ke guru. Terus guru laporin polisi. Terus Pak Dadang ditangkap. Terus kita didatangin wartawan. Terus Pak Dadang dibawa ke pengadilan. Terus bersalah. Penipuan stiker 13 tahun enggak sih, kita nggak ngapa-ngapain. Gua malah masih tetap beli stikernya gitu. Soalnya kayak gue bilang ya, gue nggak peduli sama hadiahnya, gue cuma pengen koleksi aja gitu. Dan sampai kelas 5 tuh ya gue masih beli, tapi gue nggak komplit satu halaman pun, tau gak? Gila, goblok banget ya gue kalau dipikir-pikir. Dan oke guys, itu aja yang mau gue omongin. Dan dari suara gue yang lu denger sekarang, lu mungkin tahu gitu ya, gue lagi kurang tidur. Gue begadang ngerjain ini video. Gue gak berencana, gue nggak, kan gue nyampe udah nggak nyambung lagi nih ngomongnya. Gue nggak bercanda, gue belum tidur dari jam 1 siang kemarin. Jadi ya maaf banget nih ya. Ini video juga nggak ada Q&A-nya kayaknya, soalnya gue juga udah capek banget. Tapi ntar video depan gue janji deh bakal ada Q&A. Ntar pasti video depan ada dah Q&A-nya. Abis gue beresin video ini, gue bakal lanjutin BG baru. Enggak langsung sih, gue mau tidur dulu. Abis gue bangun, abis gue ngerjain video ini, gue bakal ngerjain BG baru. Mungkin kalau besok gak ada renovasi rumah sama sekali. Dan ya gitulah, kalau misalnya gue sempat, gue bakal live stream gambar BG baru di channel gaming gue. Tapi ntar lihat keadaan dulu. Sekali lagi sorry banget ya, gue delay terus gak ada Q&A. Apalagi ya bisa gue omongin supaya durasi videonya panjang biar selesai mantap. Guys, kalian tahu nggak? Kemarin mah gue beli baskom baru buat cuci piring. Soalnya gue nggak sengaja nyenggol baskomnya pas penuh air, pas gue lagi mandi. Kan gimana ya, lagi nyampung nggak kelihatan. Jatuh, terus pecah. Wow guys, udah 2 menit sih kayaknya guys, 2 endingnya guys. Yalah guys, oke guys, bye bye. Belum 2 menitnya, pas 1 menit 30 detik. Udah lah, bye bye.